Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke. Sip, sudah. Sudah online Lama ini. tak tampil ya. Sudah online Kak Baim. Cuma belum Oke. buka. Oke. Sudah siap Pak Baim? Insya Allah siap. Insya Allah ya. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi di live streaming FB Kopi Tama dalam program Jati Diri Pemuda Muslim. Setiap hari Senin, Rabu, Jumat pukul 20:10 sampai dengan selesai. Oke. Sebelum kita mulai, hanya ingin mengingatkan baru kembali lagi bersama teman-teman untuk hadir di live streaming FB Kopi Tama. Terutama saya sendiri karena baru beberapa hari mengalami kurang fit dan ini masih sedikit kurang baik dari segi suaranya. Jadi insya Allah dimaksimalkan pada malam hari ini untuk kita coba live streaming. Nah, untuk teman-teman jangan lupa untuk terus menyaksikan live streaming FB Kopi Tama itu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20:10 sampai dengan selesai. Terus di hari Sabtu jam 9:15 itu ada program Kopi Tama juga bersama Kak Zen dan Kak Ibrahim dalam acara Pemuda Harus Melek Fikih. Nah, itu khusus pembahasan fikih. Kalau di hari Senin, Rabu, dan Jumat itu pembahasan umum. Pada malam hari ini sebelum kita mulai kita sapa dulu nih Kak Ibrahim. Soalnya terlihat lumayan tegang ini mukanya. Jadi kita sapa dulu. Assalamualaikum Kak Ibrahim. Waalaikumsalam Bang Sandy. Gimana kabar ini? Sehat-sehat aja Kak?
Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Tapi rada-rada kurang-kurang sehat sedikit lah. Woi, semoga masih Mungkin sehat-sehat ya. karena kecapean aja. Nah, itu Iya Bang Sandy. kecapean guys. Kita sebelum mungkin kita doakan untuk teman-teman yang lagi sakit, semoga diberikan kesembuhan atas penyakit yang dia derita dan menjadi penggugur dosa. Terus bagi teman-teman yang Amin. kesempitan dari segi rezeki atau jodoh dan sebagainya, semoga dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah untuk meraih semuanya itu ya. Mungkin untuk malam hari ini saya tidak tahu apa yang akan dibahas oleh Kak Ibrahim. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Kak Ibrahim, beliau insya Allah akan menyampaikan sesuatu, tapi itu tidak tahu apa. Nanti bisa langsung kita simak aja penjelasan beliau. Kira-kira sedikit bocoran apa yang mau disampaikan malam hari ini, Kak Ibrahim? Iya, jadi untuk malam hari ini temanya masih tentang pemuda Bang Sandy. Jadi materinya hari ini adalah jadilah pemuda yang membanggakan. Oh, masih seputaran pemuda ya. Ntar dulu soalnya saya nyaringin, soalnya suaranya Kak Ibrahim kecil banget. Oke. Oh, berarti pada malam hari ini kita insya Allah akan bahas tetap pada tema pemuda ya. Iya, Jauh-jauh betul. dari pemuda dengan temanya tentang pemuda dengan program Jati Diri Pemuda Muslim. Wih, ini paket komplit ini. Plus untuk pemuda semua. Nah, terkait apa yang akan dibahas oleh Kak Ibrahim, mungkin kita langsung persilakan untuk Kak Ibrahim mengisi tempatnya di live streaming FB Kopi Tama. Mengingatkan kembali untuk teman-teman, jangan lupa untuk terus menyaksikan live streaming FB Kopi Tama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.10 sampai dengan selesai. Dan di hari Sabtu ada program Pemuda Harus Melek Fikih bersama Kak Zen dan Kak Ibrahim jam 9.10 atau 15. Itu setiap hari Sabtu insya Allah. Kecuali ada terkendala dari pemateri mungkin berubah waktu. Jadi untuk teman-teman ingin mengetahui masalah seputaran bahasan umum, silakan saksikan live streaming FB setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.10 sampai dengan selesai. Dan jika ingin pembahasan yang lebih mendetail, terutama tentang fikih, saksikan live streaming FB di program Pemuda Harus Melek Fikih hari Sabtu jam 9.10 sampai dengan selesai. Oke, untuk mempersingkat waktu, yang terlihat dari wajah dan gayanya kayak Ibrahim yang sudah tidak sabaran untuk menyampaikan materi pada malam hari ini, mungkin langsung kita persilahkan untuk Kak Ibrahim menyampaikan materi yang akan dibawakan pada malam hari ini. Oke, silakan Kak Ibrahim. Oke, terima kasih Bang Sandy atas waktu dan kesempatannya lagi. Ya, Alhamdulillah, beberapa hari pertemuan Bang Sandy tidak bisa hadir waktu itu ya, karena lagi sakit ya. Itu dia, semoga kita selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT tentunya. Amin. Ya, tentunya saya pribadi, teman-teman semuanya ya. Oke, kita langsung saja mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Pertama-tama dan utama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT yang masih bisa mempertemukan kita pada malam hari ini di kegiatan Kopi Tama menjadi jati diri pemuda Muslim. Nah, semoga apa yang kita kerjakan pada malam hari ini menjadi amal jariah kita untuk di akhirat nantinya. Tidak lupa juga kita salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, di mana beliau adalah suri tauladan yang ibaratkannya itu yang tiada bandingannya lah untuk manusia-manusia sekarang ini.
dan kita pun hanya sebagai umatnya, umat yang terakhir pula. Kita adalah umat yang terakhir pula dari Rasulullah SAW. Semoga kita selalu memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah selama semasa hidupnya, terutama peninggalannya juga kita harus tetap mengerjakannya, dan semoga pula kita bisa bertemu di jannahnya Allah SWT bersama Rasulullah dan para sahabat nantinya. Oke, teman-teman semuanya, sebelum saya masuk lebih jauh lagi pembahasannya, ini sedikit kita ada renungan lah sedikit masalah kita pertama dilahirkan ya, teman-teman semuanya ya. Karena tema hari ini atau materi hari ini adalah jadilah pemuda yang membanggakan. Nah, jadi orang yang membanggakan itu bukan berarti dia mempunyai segalanya ya, teman-teman semuanya. Ya, justru kalau menurut saya sendiri, orang yang bisa dibilang dibanggakan itu adalah orang yang ketika dia sukses, dia ingat masih dengan orang-orang yang di bawahnya, maksudnya itu dia masih mensedekahkan hartanya ketika dia sukses, dan ketika orang yang pandai, misalnya pandai dalam rangka berilmu, ya kalau kita anggap aja lah kalau di negeri kita ini misalnya kayak Ustadz Abdul Somad misalnya ya kan. Nah, orang yang membanggakan itu orang yang selalu menyampaikan kebenaran kepada kaum muslimin tentunya. Nah, itu beberapa contoh tentunya teman-teman semuanya. Jadi orangnya orang yang membanggakan itu bukan berarti dia mempunyai segalanya. Justru itu orang yang membanggakan itu adalah orang yang bisa berbagi, menjadi orang-orang yang terbaik, menjadi orang-orang yang bermanfaat di lingkungannya. Nah, itu menurut saya pribadi. Ya, semoga teman-teman semuanya samalah pemikiran kita. Oke, teman-teman semuanya, di sini tentunya kita terlahir di dunia ini sebagai manusia ya. Karena kita memang dilahirkan oleh manusia. Nah, dari seorang rahim ibu tentunya. Kalau kita misalnya terlahir dari seorang ibu binatang, ya kita binatang, kita hewan, begitu. Nah, tapi karena kita dilahirkan di rahim seorang ibu, yaitu tentunya manusia, itu salah satu yang membanggakan juga teman-teman semuanya. Karena kenapa? Karena kalau manusia adalah manusia yang sangat terbaik, ciptaan yang sangat terbaik di antara ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah yang paling membahagiakan dalam hidup Anda? Nah, ini saya mau tanya sama Bang Sandy nih. Bang Sandy, Aduh, nggak boleh nanya. Apakah sesi tanya jawab? Nggak, aja, sharing sedikit. Apakah hal yang paling membahagiakan dalam hidup Anda, Bang Sandy? Kira-kira. Udah, ini kalau yang paling kalau saya sih lepas dari masa jomblo. Tentunya. Oke. Nah, terus apa lagi Bang Sandy? Satu lagi lah. Apa itu apa? Contoh lagi, apalagi misalnya itu kan lepas dari jomblo berarti sudah menikah, alhamdulillah ya, kan Bang Sandy. Nah, terus kemudian apalagi Bang Sandy? Oh, itu saya bisa kenal dengan Kopi Tama dan bergabung di Kopi Tama. Nah, itu itu dari Bang Sandy ya, resepsi Bang Sandy sendiri ya, bahwasanya itu hal yang paling membahagiakan dalam hidup Bang Sandy adalah ketika hidupnya tidak jomblo lagi. Ya, tidak jomblo. Dan alhamdulillah bisa bergabung bersama dengan teman-teman Kopi Tama tentunya ya Bang Sandy ya. Betul. Nah, di sini terus di sini pertanyaannya lagi, membahagiakan ayah dan ibu itu termaksud nggak Bang Sandy? Membahagiakan atau bahagia ini maksudnya? Ya, membahagiakan seorang ayah dan ibu. Kan kalau wajib. Misalnya, nah itu wajib Bang Sandy ya, tentunya wajib, is the best lah pokoknya. Lain pada yang lain ya intinya ya. Nah, betul. Membahagiakan Nah, apakah kita bahagia jika orang tua kita bahagia? Oh, jelas lah. Bang Sandy?
Kalau Ya. orang tua kita bahagia ya Nah, pasti di kita situ, bahagia banget dong. nah, benar sekali Bang Sandy. Nah, coba kita sedikit renungkan, kita ingat sedikit buat teman-teman semuanya. Tapi ya sebagai contoh karena saya punya host, jadi host saya jadikan contoh ya Waduh, teman-teman semuanya. Karena pelanggaran ini. uh, karena ini karena sebenarnya ini bagusnya sih dalam keadaan offline Bang Sandy. Oh Jadi gitu. apa Oke oke oke. bisa tanya sama teman-teman semua. Oke oke Karena oke. Bang Sandy jadi Jadi karena apa cuma ada saya hostnya, di sini jadi jadi saya larinya ke gitu Bang ya. Sandy semuanya. Iya, Oh iya iya. benar sekali Bang Sandy. Oke 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 oke. Lanjut lanjut Nah, lanjut. di sini coba kita di sini kita coba merenungkan dan diingat lagi ya. Terakhir kalinya kita ini membahagiakan kedua orang tua kita ini kapan? Terakhir. Nah, contohnya apa yang bisa kita bahagiakan kedua orang terakhir yang kita bisa bahagiakan kedua orang tua kita untuk terakhir ini ketemunya sekapan? Ini nanya ke Kira-kira saya Bang nih. Sandy. Iya. Kalau Atau ditanya saya aja yang begitu jawab sih, ya. terakhir saya ke sana Kapan itu terakhirnya Bang Sandy? pekan lalu kayaknya, waktu awal-awal bulan sebelum saya sakit itu. Nah, itu terakhir habis ke Ya. sana. Biasa belikan sesuatu lah, Nah, benar awal bulan sekali. biasanya. Nah, tentu saja ketika kita bertemu sama apa orang-orang yang kita cintai, tentunya membawa kebahagiaan untuk diri kita sendiri tentunya ya. Apalagi ketika orang tua sudah bahagia, insya Allah kita akan pasti ikut bahagia. Nah, seperti tadi Bang Sandy, silaturahmi lagi ke kedua orang tuanya, membawakan apa kesukaan orang tuanya, membawakannya segalanya lah apa yang disukainya ya. Sebenarnya sih ketemu aja itu sebenarnya sudah bahagia orang tua ya. Ya, Apalagi betul. sudah apalagi kita membawakan sesuatu yang dia sukai. Jadi itu ibaratkannya berlapis-lapis lah di situ kebahagiaan orang tua. Nah, disitulah salah satu kebahagiaan yang apa ya ibaratkannya, yang sangat sempurna ya, karena apa kebahagiaan orang tua itu nggak ada bandingannya di antara kebahagiaan-kebahagiaan lain. Nah, itu kita bicara masalah di saat kita dilahirkan, di saat kita apa uh, ingin membahagiakan kedua orang tua kita. Nah, jadi intinya seperti itu teman-teman semuanya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini jadi Bang Sandy dosa ngomong sudah, biar saya aja sudah. Oh Sudahkah gitu. kita selama ini membahagiakan sudahkah kita selama ini membahagiakan orang tua kita? Coba kita pikir, kita renungkan teman-teman semuanya. Tentunya ya maaf cakap ya, karena apa kalau misalnya ada seorang tua yang meninggal, ya semoga apa ya kita selalu mendoakan tetap orang tua kita. Nah, nanti kita akan bahas sedikit masalah itu. Nah, jadi sudahkah kita selama ini membagikan orang tua kita? Kita pikir dan kita renungkan teman-teman semuanya. Apakah sudah pada saat ini kapan terakhirnya? Nah, kita renungkan. Terus dengan apa kita sudah membahagiakan orang tua kita? Nah, di sini sedikit saya kasih poin atau contoh-contohnya teman-teman semuanya. Dengan apa kita sudah akan membahagiakan kedua orang tua kita. Kebanyakan kalau kita lihat ya, kalau untuk sekarang ini ya, ini fakta ya mungkin ya, banyak sekali anak-anak itu yang menyusahkan orang tuanya sekarang. Bukan malah membahagiakan, malah membuat susah. Karena kenapa? Nah, ini juga faktor dari orang tua juga bisa jadi ya teman-teman semuanya ya. Ya itu dia. Nah, kalau misalnya kita bicara dengan apa sudah kita yang bisa membahagiakan kedua orang tua kita itu, berpikir bahwasannya kita ini tahunya bikin susah aja kah, atau tambah memberikan kebahagiaan. Coba kita renungkan lagi di situ teman-teman semuanya. Nah, bahwasanya selama ini mungkin ya, saya pribadi juga, saya tentunya ya, saya pribadi mungkin kalau untuk sekarang ini mungkin saya dibilang belum maksimal juga membahagiakan kedua orang tua saya ya. Karena kenapa? Uh, uh, karena mungkin
masalah waktu, masalah kerjaan dan masalah lain-lain, sampai-sampai kita terkadang lupa. Nah, itu bayangkan coba teman-teman semuanya. Terkadang kita itu sampai lupa juga gitu. Kadang kan padahal bisa kita telepon orang tua kita, atau kita langsung berkunjung ke rumahnya. Nah, insya Allah ketika kita silaturahmi tentunya kepada orang tua kita, kalau sudah kita pisah rumah, yang sudah menikah, kalau misalnya yang masih tinggal serumah sama orang tua, tentunya lebih bagus lagi, lebih baik lagi, karena lebih dekat sama orang tua. Nah, jadi teman-teman semuanya, kita sedikit renungkan bagaimana agar kita ini bisa membahagiakan kedua orang tua kita tentunya. Nah, dengan cara apa? Nah, apakah saat ini kita sudah bisa, apakah saat ini kita sering membahagiakannya? Jawab sendiri aja masing-masing teman-teman semuanya. Tentunya yang tadi saya bilang bahwasanya kita mungkin banyak nyusahin ya. Ya, terus karena kalau saya pernah baca-baca itu bahwasanya orang tua itu seringkali berbohong ya sama kita. Itu berbohongnya masalahnya masalah tentang diri kita pastinya. Dia itu lebih senang itu bahwasanya anak itu dilihatnya selalu bahagia. Nah, bayangkan coba ketika orang tua itu tidak ingin melihat anaknya itu sedih, tidak ingin melihat anaknya itu marah. Nah, coba bayangkan kalau sebaliknya kita jadi orang tua nantinya, teman-teman semuanya. Coba kita berpikir di situ, oh seperti inikah waktu itu saya ketika jadi anak dan akhirnya saya jadi orang tua, begitu beratnya, begitu sedihnya, betapa sayangnya kita pada anak-anak kita sampai kita sering berbohong masalah tentang ya contohnya makanan misalnya, orang tua sudah makan apa belum. Nah, tentunya dia dahulukan dulu untuk kita, baru dia bisa tenang. Nah, bayangkan teman-teman semuanya, itu mungkin kita tidak kita pikirkan sampai sekarang itu ya. Mungkin saja kita berpikirnya lebih penting lebih penting beli paket kuota ya, daripada belikan sesuatu itu buat orang tua. Banyak kan anak-anak seperti itu dia lebih baik beli paket, ya apalagi dengan zaman sekarang TikTok itu luar biasa maraknya ya teman-teman semuanya ya. Lebih baik gitu ya main TikTok daripada belikan sesuatu orang tua. Padahal kalau kita misalnya tabung ya itu ya kota-kota yang tidak bermanfaat, misalnya yang dipakai tidak bermanfaat, itu kita bisa tabung, bisa kita sisihkan buat membahagiakan kedua orang tua kita ya. Jadi biar kita dapat kebahagiaan, tentunya ketika kita bahagiakan kedua orang tua, insya Allah Allah pasti akan membahagiakan hidup kita. Nah, jadi teman-teman semuanya, itulah sedikit renungan buat kita untuk kedua orang tua kita tentunya yang masih hidup. Teruslah memberikan yang terbaik kepada orang tua kita. Jangan memberikan kekecewaan terus. Jangan memberikan kesedihan terus. Nah, jadi teman-teman semuanya, contoh lagi. Nah, ketika orang tua ditanya juga, seandainya ditanya nih sama orang ya, ibu kalau misalnya punya anak, kira-kira anaknya ingin jadi apa? Nah, hampir mungkin 80% itu ayah dan ibunya itu pasti ingin anaknya itu menjadi anak yang soleh dan anak-anak yang berhasil dalam dunia dan akhirat. Nah, tentunya itu 80% insya Allah pasti orang tua menjawab seperti itu. Nah, kalau misalnya orang tua sudah menjawab kayak gitu, nah otomatis bahwasanya orang tua itu sangat berharap besar kepada anaknya. Apalagi misalnya orang tua yang sudah paham misalnya ya tentang agama Islam ya, tentunya dia lebih mementingkan agama anaknya daripada yang lain ya. Nggak perlu juara kelas, nggak perlu punya kendaraan bagus, nggak perlu punya tas bagus ya. Intinya orang tua itu kalau misalnya dia ngerti dengan agama, pasti dia berpikirnya yang penting anak saya itu jadi anak yang soleh ya, yang banyak hafalan Qur'annya, banyak sering ikut-ikut kajian ilmu. Nah, itu teman-teman, itu salah satu yang diinginkan oleh kedua orang tua kita. Nah, di situ juga kalau kita mau bahas tentang masalah pemuda ya. Nah,
Nah, jadi saya di sini akan sedikit membahas masalah sahabat Rasul. Kalau misalnya apa, rem kaki. Kalau misalnya membahas Bang Sendi. Nah, kalau kita membahas tentang sahabat Rasul itu banyak ya teman-teman semuanya. Tapi di sini akan saya bahas masalah sahabat Rasul yang apa? Yang muda intinya, yang lebih muda lah. Kalau misalnya kayak yang kita kenal kayak Umar, kayak Abu Bakar, ya itu kan sudah ibaratkannya kan sudah agak tua ya. Nah di sini kenapa saya ingin membahas sahabat Rasul yang muda, karena pentingnya itu seorang pemuda itu ya, kita harus mencontoh ya sahabat Rasul ini. Di mana contoh saja ini kalau saya bacakan banyak sekali nih sahabat-sahabat Rasul yang masih muda ya, tapi di sini mungkin saya ambil beberapa contoh aja, seperti nah ini si siapa ini, kita mungkin kenal ya, mungkin kita tahu ya, kalau kenal mungkin enggak ya, kalau mungkin kita tahu ya, Al-Arq, ya betul. Kenalnya di mana. Nah mungkin salah satunya ada Al-Arqam Ibnu Abi Al-Arqam. Nah itu teman-teman semuanya, bahwasanya sahabat Rasul yang bernama Al-Arqam itu dia berusia 16 tahun loh teman-teman semuanya. Nah di situ meskipun dia masih sangat muda ya, tapi di situ secara berturut-turut dia mengubah rumahnya menjadi markas besar Nabi. Bayangkan coba, ketika Nabi ingin berdakwah, ingin mengkumpulkan para sahabat, nah di rumahnya itu Al-Arqam Ibnu Abi Al-Arqam. Bayangkan coba teman-teman semuanya, di di umur yang muda itu rela gitu, ingin menjadi sebagian dari sahabat Rasul. Nah, terus itu dengan demikian rumahnya menjadi tempat bangkitnya generasi Muslim, teman-teman semuanya. Nah, coba kita kaitkan dengan sekarang ini. Kalau kita mau kaitkan, banyakan contoh ya, kalau misalnya yang tersinggung ya maaf aja. Orang misalnya beli rumah ya teman-teman semuanya ya kan. Nah, dia beli rumah mementingkan biasanya itu kalau ndak halamannya besar, parkirannya besar. Itu pasti teman-teman semuanya. Kalau orang sekarang beli rumah itu pasti itu yang dicari. Saya yakin itu. Nah, itu menurut saya ya. Nah, terus yang jadi pertanyaannya, ketika dia mencari halaman besar, anggaplah mau dijadikan gazebo misalnya ya, tempat nongkrong. Nah, kalau misalnya kita lihat zaman sekarang, orang-orang itu lebih banyak menjadikan halaman besarnya itu tempat-tempat yang tidak benar, ya. Nah, misalnya anggap aja misalnya tempat-tempat malah nongkrong-nongkrong nggak jelas, buat itulah kemaksiatan lah intinya. Nah, coba kita lihat dengan sahabat Rasul ini, Al-Arqam ini, kita lihat sendiri sahabat ini menyediakan tempat itu, bukan main kan teman-teman semuanya, menyediakan tempat buat Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, di situ mereka mengaji kepada Rasulullah SAW, apa yang disampaikan Rasulullah SAW kepada mereka semuanya. Di situ sahabat semakin teguh imannya ketika Rasulullah menceritakan semua perkara-perkara tentang duniawi ini, teman-teman semuanya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau contoh sahabat, tentunya sangat jauh ya teman-teman semuanya. Tapi jujur aja, bahwasanya yang mungkin kalau untuk masalah di zaman para Rasul dan sahabat ya, tentunya kita memang sangat jauh berbeda ya. Tapi untuk kalau misalnya kita bilang kita sama-sama makan nasi kok, alhamdulillah. Tapi maksudnya kalau di sana mungkin makan kurma ya mas, teman-temannya. Intinya sama-sama aja, ibadahnya sama kita ya. Tapi yang menjadi perbedaan itu perjuangan mereka loh, ya gitu. Nah, di situ perjuangan mereka itu dengan keadaan kita saat ini itu sangat jauh teman-teman semuanya. Yang tadinya saya bilang ya kan, cari rumah. Di sini ada yang lebih mudah lagi teman-teman semuanya. Nah, mungkin mana ya? Nah, Zaid bin Sabit teman-teman semuanya. Zaid bin Sabit itu
umurnya masih 13 tahun. Oi, kalau misalnya kita dengar, wow ya, uh, uh, luar biasa sekali ya, di umur segitu sudah ikut campur gitu, nah, dengan perkara-perkara misalnya perang gitu ya teman-teman semuanya, uh, ngatur strategi. Nah, itu apa ya? Kalau kita bahas masalah sahabat ini, aduh, dengan sekarang ini kita lihat sangat jauh sekali teman-teman semuanya. Ya, nah, Zaid bin Sabit, ia adalah salah satu ahli Taurat. Nah, kabarnya dia belajar bahasa Syria dan Ibrani dalam 17 hari sehingga ditunjuk menjadi terjemahan Nabi. Nah, jadi Zaid bin Sabit itu menjadi apa penerjemahnya Nabi. Karena di kala Nabi itu kan, kalau kita kenal kan bahwasanya Nabi itu nggak bisa membaca ya teman-teman semuanya ya. Nah, dia menghafal Al-Quran di dalam hatinya dan dengan sempurna mempraktikkannya. Nah, dia juga berkontribusi pada pembukuan sejak dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, para sahabat yang di waktu muda itu sangat banyak berperannya gitu ya, bersama Rasulullah SAW. Nah, jadi sebenarnya itu untuk kita saat ini teman-teman itu harusnya bagaimana kita ini bisa menjadi seperti mereka, walaupun zamannya berbeda ya, tapi zaman tidak menghalangi kita ya teman-teman semuanya. Yang tadi saya bilang, bahwasanya kita sama-sama makan, ya, sama-sama tidur, ya, sama-sama bisa melakukan apapun. Tapi yang menjadi perbedaannya adalah pemikiran kita teman-teman semuanya. Nah, mau bangkit apa, mau terus-terusan diam. Nah, itulah ya sebenarnya dari pembahasan ini memang tidak jauh-jauh dari Ukhdul Kubro, dari metode berpikir ya teman-teman semuanya. Nah, jadi itu loh. Jadi problem kita itu adalah pemikiran kita. Kita tidak pernah merubah, kita tidak pernah mencari bagaimana kita ini, pemuda ini tentunya ya, menjadi pemuda yang berguna tentunya. Ketika kita berguna buat bangsa dan negeri, terutama Islam tentunya, saya yakin orang tua kita pasti bangga. Ya, walaupun kalian tidak jadi pilot, walaupun kalian tidak jadi yang lebih gajinya lebih mahal, saya yakin orang tua lebih senang ketika kita menjadi orang-orang yang dikenal oleh orang-orang yang soleh. Jadi begitu teman-teman semuanya. Terus saya kasih contoh lagi, sahabat yang satu lagi, yang umurnya muda juga ya teman-teman semuanya. Di sini ada pula kisah dua pemuda beliau yang berhasil berjihad melawan dulu musuh bebuyutannya Rasulullah SAW, yaitu Abu Jahal ya, di perang Badar kalau tidak salah. Nah, di situ ada pemuda yang bernama Mu'ad bin Amr bin Jamuh dan Muawid bin Afra. Nah, masing-masing berusia sekitar 15 dan 16 tahun. Nah, sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf mengisahkan bahwasanya pada perang Badar saya berada di tengah-tengah barisan para mujahidin. Bayangkan teman-teman semua, di umur segitu sudah ikut perang. Nah, kalau sekarang itu, aduh, ibaratkan boro-boro lah, diikut majelis saja ngantuk, nggak mau, malas, apalagi mau diajak perang. Mungkin TikTokan mungkin kayak gimana Bang Sendi? Iya, mungkin TikTokan lebih banyak dan asik TikTokan kayaknya. Pemuda zaman now. Nah, bagaimana kita mau mencontoh sahabat, sedangkan kita mementingkan dunia saja, seperti yang Kak Sandy bilang, Bang Sandy bilang bahwasanya ketika disuruh TikTok ya sudah, mau gaya apa aja, mau buka apa aja, lupa sudah dengan aturan-aturan agama, terserah, yang penting sudah banyak apa aja biasa Bang Sandy kalau misalnya sudah penonton viral. Itu apa namanya? Viral, jadi viral gitu kan, sudah. Tapi kalau disuruh ayo datang majelis, ayo sholat, aduh sudah banyak alasan. Bagaimana mau diajakin jihad? Padahal di majelis digratiskan ya, masuk masjid gratis. Iya Bang Sen. Duduk datang gratis. Iya benar sekali. Kadang malah dikasih makan Kak Baim. Benar. Nah itu ya kan? Luar biasanya sekarang pada Bang Sen dia. Kalau kita lihat
sekarang itu kalau saya lihat itu sholat sekarang habis sholat dikasih makan. Iya. Itu sekarang juga masjid ada wifi-nya sekarang. Nah, Oh. apalagi yang mereka sampai apa yang menggetarkan hati mereka itu kayak apa lagi gitu. Nah, sudah dikisahkan para sahabat, tapi masih malas-malasan. Selama Nanti ada yang bilang itu zaman sahabat iya. apa? Nah, Selama Bang masih Sendi, rame di Melawai kayaknya masih bakalan penuh, Kak Baim. benar sekali Bang Sendi. Nah, itu salah Alangkah satunya juga menariknya. ya. Iya, Itu betul. kalau itu kalau di Balikpapan namanya Melawai ya teman-teman semuanya. Ya, Nah, kita itu punya Melawai di Balikpapan. Nah, di situ tempat apa kumpulan-kumpulan anak muda tentunya. Terus memang ya betul memang kata Bang Sandy itu memang kalau misalnya tempat itu memang masih apa ya ibaratnya masih masih untuk berkumpulnya anak-anak muda itu ya pastinya pemuda-pemuda itu pastinya apa makin menjauh memang untuk uh, menjadi pemuda peradaban Islam. Itu memang harus itu tempat itu memang harus di apa ya namanya dijagain memang bahwasanya di situ jangan tempat-tempat ngumpul lagi itu. Nah, tapi ya itu bukan tugas kita teman-teman semuanya. Ya semoga saja lah apa uh, yang menjadi tugasnya yang bisa mengatur itu melawai terbuka hatinya berpikir bahwasanya apa banyak kerusakan ngumpul-ngumpul seperti itu kan banyak kerusakan tentunya ya tentunya banyak yang kita tinggalkan juga ajan di istiqomah tetap aja trek-trekan tetap aja uh, jalan santuy. Nah, bayangkan coba teman-teman semuanya. Nah, ya jadi mudah-mudahan aja mungkin orang-orang yang punya apa ya, punya kuasa lah ya, yang bisa apa agar Melawai itu tidak menjadi tempat-tempat nongkrongan lagi ya. Ya memang sih kalau misalnya dipikir ya kayak apa yang berjualan. Nah, itu kembali lagi kepada orang-orang yang berkuasa, teman-teman semuanya. Oke. Kemudian itulah dari 3 kisah sahabat yang saya sebutkan tadi ya banyak menoreh apa tinta keemasan ya tentu. Oh iya ada lagi sebenarnya. Tapi banyak itu ini. salah satunya juga ya teman-teman. Nah, ini lebih bagus nih Bang Sandy. Seperti apa Muhammad Al-Fatih ya, tentunya teman-teman pasti tahu itu Muhammad Al-Fatih. Nah, kalau yang tadi saya sebut itu mungkin banyak yang udah tahu, tapi kalau Muhammad Al-Fatih kayaknya sudah miliarder kayaknya namanya ya. Nah, kalau kita mau ambil kisah tentang Muhammad Al-Fatih itu ya, itu salah satu orang yang membanggakan dunia dan akhirat, karena beliau ketika dia masih hidup dan pada masanya dia sudah apa dan pada masanya dia mengakhiri hidupnya, kita lihat teman-teman semuanya bahwasanya Muhammad Al-Fatih meninggalkan tinta emas di situ yaitu apa lupa saya menaklukkan Konstantinopel. Coba teman-teman semuanya kalau kita mencontoh kayak Muhammad Al-Fatih di usia yang 20 apa yang di usia 21 tahun itu apa dengan pasukan ya alhamdulillah pasukannya juga soleh dia berhasil menaklukkan Konstantinopel bayangkan coba dengan umur 21 tahun. Nah jadi ketika semakin bertambahnya umur kita ini harusnya kita itu semakin meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, ya kan? Di mana Allah pernah berfirman, "Intan surullah yansirkum." Nah, ketika kita menolong agamanya Allah, insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita bisa lihat apa sahabat Muhammad Al-Fatih ya, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, dia bisa menaklukkan Konstantinopel itu teman-teman semuanya ya. Ini kalau kita bicara masalah sahabat ini sangat panjang teman-teman, nanti insya Allah mungkin kita ada sendirinya ya mungkin ya untuk masalah bahasa sahabat ini ya. Jadi saya ini cuma untuk jadi ini mungkin saya mengkisahkan aja ya biar teman-teman itu oh iya dulu zaman ini. Nah karena memang untuk sekarang ini memang apa ya pemuda-pemuda itu memang kalau kulihat memang malas kayaknya kalau melihat sejarah itu ya. Padahal tentunya kita itu harus belajar dari sejarah. Jangan sampai apa
dengan kehidupan saat ini kita lupa dengan kisah-kisah orang-orang yang membanggakan di kehidupannya waktu itu. Nah, betul. itulah teman-teman semuanya. Sekarang loh, kalau kita lihat kan, Bang Sandy, apa itu? orang-orang itu banyak. Sekarang itu orang-orang itu banyak mengidolakan artis ya Bang Sandy ya, mengidolakan pemain bola. Nah, iya, betul. Itu kalau misalnya apa ya, rasanya saya mau apa gitu Bang Sandy, bahwasanya kenapa harus artis yang kamu banggakan? Kenapa harus pemain bola yang kamu banggakan? Ya, apakah ketika kita meninggal itu nanti dia ada di situ kan? Nah, itulah, coba teman-teman semuanya ya, coba kita renungkan sedikit. Mengapa yang jelasnya, yang jelas, yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW, kenapa kita tidak contoh dia? Kenapa kita tidak buktikan pada hari ini, teman-teman semuanya? Betul. Kalau kita membanggakan artis, apa yang kita bisa dapatkan? Kita kenal sama dia, belum tentu kenal. Kita tahu dari televisi aja, dari dari HP aja. Nah, terus kalau misalnya kita sudah kenal sama dia, apakah dia kenal sama kita, teman-teman semuanya? Begitu pula dengan pemain bola. Kita idolakan sampai ibaratkannya sampai berlebihan ya, sampai ketika apalagi kalau permainan bola itu kan kadang subuh, rela-relaan nunggu sampai nggak tidur, padahal kita bisa manfaatkan sholat malam. Nanti kita kena hujat sama penggemar sepak bola, drakor dan sebagainya. Tapi memang harus disampaikan ya, namanya sebuah ini kan sebuah kebenaran yang memang harus diungkapkan, karena rata-rata dan pada umumnya kalau kita ketahui seperti yang pernah disampaikan salah satu ustadz itu, memang generasi kita ini diserang oleh 3F, fun, food, fashion. Nah, yang dimana itu rata-rata dipegang oleh orang-orang asing kayak Korea, terus ada Jepang dengan wibunya, animenya, terus Korea dengan drakornya, dengan girl band, boy band. Nah, jadi sudah sewajarnya sih Kak Ibrahim kalau dibilang. Padahal kalau kita mau ambil ya, sebenarnya kita itu nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita sayangi. Jadi kalau mereka menyayangi orang-orang yang istilahnya kayak K-pop, drama K-pop, boyband, supergirl gitu dan sebagainya lah, ya mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang tersebut gitu loh. Tapi betul beda sekali. tadi. Nah, kalau saya mau tanya nih, Kak Ibrahim idolanya kalau dari sahabat siapa nih? Kira-kira dari sahabat tadi itu siapa? Kalau saya mengidolakan Mus'ab bin Umair. Wih, itu kalau tidak salah pernah dibahas di Yuk Ngopi. Mus'ab bin Umair itu adalah duta pertama ya, duta pertama yang dikirim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwakan Islam di Madinah, ya kan? Kalau tidak salah ya. Sekali Bang Sandy. Nah, itu adalah duta pertama, duta dari dari Rasul untuk mensiarkan Islam. Nah, keren banget itu. Iya. Siapa tahu nanti Kak Ibrahim bisa jadi dutanya Kopi Tama, mewakili ke seluruh daerah atau ke pelosok. Nanti kita kirim lah ke Timur, Papua Nugini. Mana tahu kan nanti Kak Ibrahim jadi dutanya Kopi Tama. Iya, betul Bang Sandy ya. Kita udah tahu ya. Betul. Ada yang menarik sih Kak Ibrahim tadi kan, saya sempat nangkap yang tadi Kak Ibrahim sampaikan adalah bagaimana nanti kalau kita buat serial sahabat nih. Ini bagus ini kayaknya. Kalau serial sahabat kita angkat minimal itu 10 sahabat yang dijamin surga. Saya terus terang sahabat itu siapa-siapa saja saya kurang tahu nih. Paling yang umum saya ketahui adalah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, sisanya itu mungkin kita nanti bisa buat tema sendiri nih. Ini tadi saya nangkap apa yang disampaikan oleh Kak Ibrahim dengan jelasnya tadi, dia ngomong mungkin kita akan ada bahas tentang sahabat. Nah, ini menarik ini. Mungkin nanti dari Kak Ibrahim bisa menyampaikan kepada teman-teman Kopi Tama untuk istilahnya menyampaikan materi terkait sahabat. Minimal itu ya 10 atau 20 sahabat lah. Dari segi kecerdasannya, terus dari segi ketangkasannya, terus dari segi kewibawaannya, dari segi kepribadian yang dia miliki itu seperti apa, itu kayaknya bagus ini dibahas. Mungkin Jati Diri Pemuda Muslim, benar sekali, serial para sahabat. Nah, ini mungkin keren ini ya.
Bagus juga, nanti bisa sampaikan kepada teman-teman Kopi Taman lainnya nih Kak Ibrahim. Siapa tahu nanti bisa kita agendakan seminggu Iya, atau sepekan di hari apa itu kita bahas tentang sahabat. Nah, ini keren nih. Nah, benar-benar sekali Bang Sandy. terus saya ingin menggarisbawahi tadi yang dijelaskan oleh Kak Ibrahim, sebenarnya semua ini cukup satu masalahnya, problemnya ya. Kalau kita bahasakan itu problematikanya itu cuma satu, yaitu ketika Kak Ibrahim tadi itu ngomong masalah bagaimana manusia itu mengolah informasi yang dia dapat dan menggunakan akal mereka untuk berpikir. Ini kembali lagi kembali kepada proses metode berpikir ya Kak Ibrahim ya. Dimana Iya, benar sekali Bang Sandy. ketika dia menyandarkan pemikiran dia terhadap Islam, maka segala sesuatu yang mereka perbuat, segala sesuatu yang mereka lakukan, mulai dari pola pikir, pola sikap, itu akan menjadi aktivitas atau kegiatan perbuatan yang condong kepada Islam. Tapi beda tadi yang disampaikan Kak Ibrahim, kalau informasi atau cara berpikir mereka justru jauh daripada Islam. Ya contohnya tadi yang dijelaskan adalah anak-anak yang suka K-pop, anak-anak yang suka sepak bola. Karena informasi mereka bahwa bola ini adalah suatu hobi yang mereka harus penuhi dan itu menjadi sebuah kebutuhan, dimana kalau kita ketahui kebutuhan jasman naluri yang menjadi fitro manusia itu adalah hajatun uduwiyah dan naluri, cuma 2 poin itu aja, tapi tidak ada terkait masalah fans terhadap pemain bola, itu seharusnya tidak perlu gitu loh. Nah, jadi kira-kira Kak Iya. Ibrahim, untuk mengalihkan ketertarikan kita, apakah boleh sih umat Islam itu boleh nggak tertarik atau menyukai sesuatu di luar daripada Islam? Kira-kira dari sudut pandang Kak Ibrahim, kira-kira boleh nggak? Misalnya saya nih contohnya, Iya. saya seorang Islam, saya Iya. seorang Muslim, misalnya saya demen nih, saya suka nih nonton anime, yaitu film kartun Jepang. Kira-kira Iya. sebatas mana sih saya boleh mengagumi anime tersebut? Nah, menurut Kak Ibrahim gimana nih? Oke Bang Sandy, ya itu salah satu pertanyaan yang baik ya Bang Sandy ya. Itu kalau menurut saya sendiri bahwasanya yang pertama ya boleh-boleh saja ya teman-teman semuanya ya. Tentunya kita lihat juga ya film animenya itu seperti apa juga. Apakah dia itu filmnya mencerminkan atau menggambarkan penginginan kita lah, inilah teman-teman semuanya yang menjadi anak yang soleh ya ketika orang tua kita hidup, ketika orang tua kita masih hidup, ketika orang tua kita sudah meninggal, tidak ada amalan-amalan yang dia bawa, tentunya kita lah yang jadi pedoman buat mereka ya. Jadi teman-teman semuanya sudah cukup ya, sudah uh, bersenang-senangnya sudah dulu, kita kita pikirkan ke depannya, ketika kita nanti sudah di alam barzah, apa yang kita bisa dapat, apa yang kita bisa dapatkan, apa yang kita bisa banggakan ya, karena penyesalan datangnya terakhir teman-teman semuanya. Jadi saya mengharap kepada teman-teman semuanya, marilah kita senantiasa untuk mendekatkan diri kita ini kepada Allah, terus berjuang di jalannya Allah, memperluas dakwanya Rasulullah ya, walaupun Rasulullah sudah menyebarkan dakwah ini ke penjuru dunia, tapi di situ tugas kita belum selesai. Tugas kita selesai ketika kita sudah dicabut roh kita kepada malaikat ya. Tentunya ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Semoga menjadi nasihat bagi diri saya sendiri tentunya. Ya, itu aja Bang Sandy. Oke, oke. Mantul. Luar biasa ya. Sebenarnya yang disampaikan ke Ibrahim adalah sesuatu yang menjadi dasar daripada diri kita. Saya mungkin hanya akan sedikit menambahkan ya. Menambahkan dari persepsi dengan singkatnya kehidupan ini, jangan sampai kita menyia-nyiakan kehidupan yang justru nanti menjadi sesuatu yang abadi bagi diri kita. Jangan sampai kita terlalu terlena kepada kehidupan dunia yang sesaat, terus kita lalai untuk membahagiakan atau membuat bahagia diri kita dan orang-orang yang kita sayangi untuk merasakan kebahagiaan di kehidupan yang kekal. Nah, sangat disayangkan ketika kita membuang 1 tahun umur kita hanya untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang jauh dari kata menabung amal soleh. Nah, apalagi kalau
setahun aja, bahkan mungkin semenit aja, itu sangat rugi kalau kita nanti ketika tahu nanti di padang mahsyar kita melihat kehidupan kita semenit kita tinggalkan untuk lalai kepada apa yang Allah perintahkan, itu justru kita akan menyesal. Kita ingin kembali kepada waktu itu. Nah, jangan sampai kita membuang waktu tersebut sehingga ketika waktu itu telah berakhir, justru kita merasakan penyesalan yang luar biasa. Yang dimana saat penyesalan itu justru datang, Allah tidak bisa menangguhkan lagi waktunya. Allah tidak bisa mengembalikan kita kepada kehidupan dunia yang sejatinya untuk beramal soleh. Jadi untuk teman-teman yang di sana, setelah apa yang disampaikan oleh Kak Ibrahim, jadilah pemuda yang menjadi sebuah motor penggerak, bukan sebagai motor pendiam atau dibilang bukan suatu apa-apa gitu loh. Jadilah pemuda yang justru menjadi penggerak bagi orang-orang di sekitar kita atau di kehidupan lainnya. Kalau tadi yang dijelaskan adalah sahabat-sahabat yang justru di umurnya muda, mereka justru menyediakan atau meluangkan waktunya untuk berdakwah, berjihad, menuntut ilmu, dan belajar. Maka sudah sewajarnya kita sebagai generasi penerus Islam justru lebih istimewa daripada para sahabat terdahulu. Karena kalau tadi dibilang Kak Ibrahim, tidak ada bedanya sahabat dan kita pada saat ini. Al-Qur'annya sama, tuntunan dari Rasulnya pun sama. Tidak ada yang membedakan sedikit pun. Jadi, kalau kita mau sukses seperti sahabat, maka sudah sewajarnya kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan mungkin meninggalkan kehidupan dunia ini yang tidak, justru itu lebih banyak mudorotnya daripada maslahatnya. Jadi itu aja mungkin tambahan dari saya. Jangan sia-siakan kehidupan yang singkat ini justru melalaikan amal soleh atau mengelalaikan kita untuk mencari kebahagiaan nanti di kehidupan akhirat. Mungkin itu aja dari saya sebagai penambahnya. Dari Kak Ibrahim sudah cukup tadi penyampaiannya. Di akhir kata juga dijelaskan dan disampaikan kepada teman-teman yang menyaksikan live streaming untuk menjadi pemuda yang menemukan jati dirinya sebagai seorang penggerak, motor penggerak, apalagi menjadi salah satu pendorong awal atau menjadi penyokong awal atau penyokong sampai akhir nanti untuk kejayaan Islam, terutama mendakwakan Islam ya kan. Itu intinya poinnya. Makanya judulnya Jati Diri Pemuda Muslim. Kalau kalian masih bingung pengen menjadi pemuda seperti apa, jadilah pemuda muslim. Karena memang walaupun itu menjadi sesuatu tantangan yang berat dan itu menjadi cobaan yang berat bagi kita, tapi insya Allah itu hanya di dunia. Di akhirat kalian bisa memanen segala hasil usaha dan upaya kalian ketika di dunia nanti. Mungkin itu aja ya pada malam hari ini pertemuan kita. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk menyaksikan live streaming FB Kopi Tama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.10 sampai dengan selesai dalam program Jati Diri Pemuda Muslim. Dan di hari Sabtu ada program bersama Kak Zen, yaitu Pemuda Harus Melek Fikih jam 9:10 dalam program tadi Pemuda Harus Melek Fikih. Nah, ini spesifik untuk membahas tentang fikih. Jadi untuk teman-teman, luangkan waktunya, luangkan kuotanya, minimal bisa mendengarkan apa yang disampaikan. Jika itu menjadi suatu nilai pahala bagi kalian dan itu menjadi sebuah nilai pembelajaran bagi kalian, alhamdulillah, semoga tercatat sebagai amal soleh dan menjadi timbangan pemberat kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tidak berlepas diri atas apa yang telah datang kepada diri kita, yaitu Islam utamanya ya kan. Mungkin itu aja. Terima kasih telah menyaksikan live streaming kami. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya dan Kak Ibrahim, karena sesungguhnya kesalahan yang terjadi pada malam hari ini ataupun pada siaran-siaran kami itu sejatinya adalah dari host dan pemateri yang membawakan acara ini. Karena kebenaran hanya milik Allah dan Rasul-Nya, karena tidak ada keraguan bahwa Islam adalah agama yang benar dan tidak ada lagi selain Islam yang menjadi sebuah agama yang menjadi sesuatu susah bahasakannya. Intinya Islam adalah agama yang sempurna dan menyempurnakan penganutnya atau orang yang menganut agama Islam itu. Jadi sangat rugi kalau kita tidak ingin belajar tentang Islam dan tidak ingin menimba tentang ilmu Islam.
Kami tunggu teman-teman yang ingin bergabung bersama Kopi Tama, mungkin nanti bisa di Messenger, di DM, atau di chat WA dari adminnya. Silakan bergabung jika ingin bergabung, entah nanti pengen menjadi pemateri, silakan kami open untuk teman-teman di luar sana yang ingin gabung. Jangan pernah untuk justru lari dari ilmu Islam dan tidak ingin belajar, itu sangat disayangkan. Semoga apa yang kita hadirkan pada malam hari ini dan di hari-hari sebelumnya itu menjadi timbangan pemberat bagi kami semua dan minimal jadi penggugur dosa atas kelalaian-kelalaian kami yang sudah telah lama kita tidak laksanakan, yaitu mensiarkan Islam. Oke, itu aja. Terima kasih untuk Kak Ibrahim atas waktu dan kesempatannya pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sesuatu hal yang terbaik bagi kita nanti kelak di hadapan Allah. Cukup sekian Amin. dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My Masjid. My Adventure. Terima kasih Kak Baim. Ya.